Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasi Kirana. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab 12 yaitu manajemen user group. Di sini ada 6 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada membuat user dengan userlet, yang kedua option pada userlet, yang ketiga membuat user dengan add user, yang keempat membuat grup, yang kelima menambahkan user ke grup, dan yang terakhir menghapus user dan grup. Kita masuk ke materi yang pertama, kita akan membuat user dengan userlet. Oke, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa running di BN servernya lalu masuk ke terminal. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama adalah user yang sekarang kita pakai. Di sini saya akan masukkan perintah wami. Nah, di sini terdapat user Dinda, yang mana dia adalah user saya yang sekarang. Selain itu, kita juga punya yang namanya user root. Saya akan masuk terlebih dahulu ke root dengan perintah show. Lalu kita masukkan passwordnya. Jika saya masukkan perintah wami, perhatikan bahwa di sini saya sudah login dengan user root. Nah, di sini kita akan membuat user dengan userlet, yang mana fungsinya banyak sekali. Sebagai contoh kasus, misal teman-teman sedang berada di sebuah perusahaan dan terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Misal teman-teman punya 5 orang sistem engineer, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer. Karena tidak mungkin satu user digunakan oleh 5 engineer. Nah, di sini berguna juga untuk tracking permasalahan, di mana misal jika 5 engineer itu menggunakan satu user, dan nanti jika ada salah satu konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa penyebab error atau kesalahan konfigurasi tersebut. Maka dari itu, di sini kita akan membuat user. Nah, sebelumnya kita harus keluar terlebih dahulu dengan perintah exit. Lalu masuk ke bagian home root dengan perintah show string. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di user root. Sebelum itu, di sini kita bisa melihat user apa saja yang sudah ada dengan komen cat spasi /etc/passwd. Perhatikan di sini ada banyak sekali data-data dari user yang ada, di mana di sini ada user root, user daemon, user SGS, games, dan lain sebagainya. Tapi user daemon dan lain-lain itu tidak kita login karena dia ada dari sistem. Jika nanti kita membuat user baru, dia akan masuk ke etc. Oke, sekarang kita buat user barunya. Di sini saya clear terlebih dahulu agar tampilannya lebih luas. Saya akan coba membuat user 2. Caranya teman-teman bisa masukkan perintah userlet, kemudian masukkan nama usernya. Usernya itu user 2 ya teman-teman. Kita coba lihat dengan perintah cat /etc/passwd. Perhatikan di sini sudah ada user 2-nya. Sekarang saya akan coba login ke user 2 dengan perintah show user 2. Lalu kita masukkan perintah wami. Maka di sini akan menampilkan user 2-nya. Lalu saya akan coba login ke user Dinda. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu saya coba masukkan perintah show user 2. Perhatikan bahwa di sini kita akan diminta memasukkan password. Tapi karena saat kita membuat user 2 itu tidak dimintai password, maka di sini kita bisa skip saja terlebih dahulu, yang mana nanti kita tidak bisa masuk kalau kita ada di user kita. Jadi ketika mau masuk ke user 2, kita harus masuk terlebih dahulu ke root karena ini tidak ada passwordnya. Maka di sini kita buat password untuk user 2 dengan masuk ke root lagi.
Lalu di sini saya akan clear agar tampilannya lebih luas. Jika sudah, kita masukkan perintah passwd user 2. Lalu kita masukkan password barunya. Lalu kita masukkan lagi passwordnya. Oke, passwordnya sudah successful ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke Sujinda terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan user 2. Di sini kita bisa masukkan password yang tadi kita buat. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah masuk ke user 2 dengan password baru yang tadi kita buat. Di sini kita coba masukkan perintah @etc/passwd. Nah, perhatikan di user Dinda itu terdapat /bin/bas, sedangkan di user 2 itu terdapat /bin/sh. Nah, itu yang membuat tampilan di user Dinda dengan user 2 itu berbeda. Perbedaan lainnya adalah S yaitu tidak bisa ketik ya teman-teman. Nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu function pada usernet. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa running di main servernya lalu masuk ke terminal. Misalkan di sini saya ketikkan cat spasi /etc/passwd. Perhatikan bahwa di sini terdapat Dinda dan user 2. Jika pada user Dinda itu terdapat sel /bin/bas, sedangkan pada user 2 itu terdapat sel /bin/sh. Di sini jika saya masuk ke user 2, nah, jadi user 2 itu tampilannya seperti ini. Tapi jika /base itu tampilannya seperti user Dinda yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat user baru dan akan menambahkan home directory pada user tersebut. Dan kita akan mengganti selnya menjadi /base. Berarti di sini saya akan exit terlebih dahulu. Untuk membuat user, kita harus masuk ke home root. Kita harus masuk ke usernya terlebih dahulu dengan cara subscript. Lalu di sini kita masukkan perintah user min help. Perhatikan di sini ada banyak sekali option-option penting yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah min-m create home. Fungsinya nanti agar user yang kita buat itu dibuatkan home directory-nya. Lalu kita scroll lagi, di sini ada min-f cell, di mana nanti akan kita gunakan untuk membuat /bin/bas. Oke, sekarang kita buat terlebih dahulu usernya dengan komen usernet. Kemudian kita tulis min-m spasi min-s. Kemudian di sini kita tuliskan /bin/bas. Setelah itu kita tulis nama usernya. Di sini saya menggunakan user 3. Jika sudah kita enter, kita cek dengan perintah cat /etc/passwd. Perhatikan di sini sudah ada user 3-nya dan selnya adalah /bin/bas. Sekarang kita cek home directory-nya dengan komen ls/home/. Kemudian kita enter. Perhatikan di sini ada user 3 dan juga Dinda. Nah, jika kita login dengan user 3, lalu kita ketikkan cd, lalu kita masuk lagi ke user 3. Nah, perhatikan di sini akan dimintai password, sedangkan pada saat pembuatan itu kita tidak membuat passwordnya. Jadi di sini kita buat passwordnya terlebih dahulu. Nah, seperti biasa kita harus masuk ke rootnya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan su, lalu masukkan password. Lalu kita ketikkan passwd user 3.
Nah, di sini kita masukkan password barunya. Lalu kita masukkan lagi. Kemudian di sini saya akan clear. Lalu kita exit. Di sini kita coba login dengan menggunakan perintah sudo. Lalu kita masukkan password. Kemudian di sini kita ketikkan cd. Sekarang kita coba login dengan user 3. Lalu masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk materi option pada usernet. Sekarang kita masuk ke materi membuat user dengan add user. Langsung saja kita praktekkan. Di sini seperti biasa teman-teman buka saja terminal. Langsung saja kita buat user dengan menggunakan add user. Kalau sebelumnya kan kita sudah bikin dengan command user add. Lalu di sini kita akan coba dengan add user. Di sini teman-teman bisa tahu perbedaan user dengan user add. Oke, di sini saya ketikkan add user. Misalkan saya mau bikin user 4. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena kita harus masuk terlebih dahulu ke root. Di sini saya masukkan perintah su-l, lalu kita enter, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini baru kita ketikkan add user 4. Nah, di sini secara default untuk komen add user akan otomatis terbuat home directory-nya. Di sini kita juga dimintai untuk membuat password baru untuk user 4. Lalu kita masukkan lagi passwordnya. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara add user dengan user-add. Kalau add user, kita langsung dimintai seperti ini, tapi kalau kita pakai user-add, itu nanti kita harus melakukannya sendiri-sendiri. Nah, di sini untuk full name-nya, jika teman-teman tidak ingin mengisinya, teman-teman bisa klik enter saja. Lalu untuk roll number juga enter saja. Dan untuk word tone juga enter. Lalu yang terakhir itu kita juga enter saja. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan yin, lalu kita enter. Kemudian kita coba ls/home. Nah, maka di sini akan ada user Dinda, user 3, dan user 4. Jika kita coba ketikkan tile spasi /etc/passwd, di sini sudah terdapat user 4-nya dengan selnya itu /bin/space. Kemudian di sini kita coba login menggunakan perintah su user 4. Sekarang kita sudah login dengan menggunakan user 4. Misal di sini kita cd, kemudian kita pwd. Nah, di sini terlihat bahwa sekarang kita sudah berada di /home/user 4. Oke, jadi seperti itu untuk cara membuat user dengan add user. Di sini teman-teman juga bisa menyimpulkannya perbedaan antara command add user dan juga user add. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu membuat grup. Grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Dan juga berguna, misal teman-teman punya 5 user, kemudian teman-teman ingin membuat izin akses dari user 1 ke user 3. Maka teman-teman harus memberikan akses satu per satu. Tapi kalau kita membuat grup, maka hanya grup itu yang kita beri akses. Jadi kita tidak perlu mengatur akses itu satu per satu jika sudah ada grup. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, seperti biasa teman-teman bisa running di bin servernya lalu masuk ke terminal. Untuk membuat grup kita menggunakan command group dan jangan lupa kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan password barunya. Di sini saya akan masukkan perintah group add. Misalkan nama grupnya grup 1.
Lalu kita cek dengan perintah cat spasi /etc/group. Nah, di sini ada grup 1 ya teman-teman. Lalu ada juga yang penting yaitu Dinda X1000. Kalau teman-teman ingat, ketika awal membuat ujian, itu kita membuat user. Dan user tersebut dibuatkan grup sendiri. Nah, di sini juga ada grup user 2, grup user 3, dan grup user 4. Jadi, masing-masing user itu dibuatkan grupnya sendiri-sendiri. Di sini kita akan membuat grup 3 dengan format yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita coba cek. Nah, di sini sudah ada grup 3-nya ya teman-teman. Lalu kita coba buat grup 4. Lalu kita cek lagi. Oke, di sini sudah ada grup 1, grup 3, dan juga grup 4. Jadi seperti itu untuk cara membuat grup. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menambahkan user ke suatu grup. Sebelumnya, kita itu kan sudah membuat user dan juga grup. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan user ke dalam sebuah grup. Langsung saja kita praktekkan. Nah, teman-teman bisa running di BN servernya, lalu masuk ke terminal. Lalu di sini teman-teman masuk terlebih dahulu ke root. Lalu masukkan passwordnya. Sebelum menambahkan user ke grup, kita coba lihat dulu sebuah user masuk ke grup mana. Caranya, teman-teman bisa masukkan perintah id. Lalu di sini, misal saya mau melihat user Dinda ada di grup mana. Seperti ini ya teman-teman. Nah, Dinda ini masuk ke grup with, kit, grup, dan lain sebagainya. Kita coba lihat user lain. Misalkan saya mau lihat user 2. User 2 di sini masuk grupnya user 2. Lalu kita lihat user 4. User 4 juga masuk ke grup 4. Nah, di sini kita coba masukkan user 2 atau 4 ke suatu kelompok atau grup. Kita cek dulu grup apa saja yang ada di sini dengan perintah cat/etc/group. Nah, di sini terdapat grup 1, 3, dan juga 4. Jadi di sini misalkan saya mau memasukkan user 2 atau 4 ke salah satu grup. Misalkan saya mau memasukkan ke grup 1, jadi perintahnya seperti ini, usermod min help. Nah, di sini banyak sekali option-option yang kita bisa gunakan nantinya. Contohnya di sini terdapat min g atau group, itu untuk menambahkan user ke dalam grup. Kemudian ada juga min a atau append, ini untuk menambahkan juga. Cuma nanti fungsinya sedikit berbeda dengan min g. Langsung saja di sini kita masukkan perintah usermod. Lalu masukkan option-optionnya di sini. Lalu ketika nama grupnya, di sini saya gunakan grup 1. Lalu masukkan user 2. Lalu kita enter. Lalu kita cek ID user 2. Nah, di sini user 2 sudah masuk ke grup ya teman-teman. Lalu kita coba lagi, misal usermod min help, grup 1 user 4. Lalu kita cek ID user 4. Nah, di sini perhatikan bahwa user 4 juga sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin menambahkan user 2 ke grup lagi, jadi maksudnya user 2 ini masuk ke dalam 2 grup sekaligus. Maka caranya teman-teman bisa menambahkan min a, tapi kalau teman-teman tidak menambahkan min a, misalkan cuma seperti ini, maka ketika kita cek user 2, maka grup satunya itu akan hilang tergantikan oleh grup 2. Nah, jadi itu kelemahan min G, makanya kita harus menambahkan min A. Caranya seperti ini. Lalu kita cek ID user 2.
Nah, di sini user 2 sudah masuk ke grup 1 dan juga grup 2. Jadi, seperti itu ketika teman-teman mau menambahkan satu user ke dalam dua grup sekaligus. Itu teman-teman harus nambahin min A, tidak boleh cuma min G saja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Sebelumnya, kita sudah membuat dan menambahkan user dan grup. Sekarang kita akan mencoba menghapus user dan grup. Langsung saja kita praktekkan. Seperti biasa, teman-teman bisa merunning di VM servernya, lalu masuk ke terminal. Lalu di sini teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke root. Jadi untuk komen menghapus user atau grup itu kita gunakan komen userdel. Kemudian min help. Perhatikan bahwa di sini ada beberapa option. Salah satunya adalah min r. Min r ini gunanya untuk remove. Min r ini bisa menghapus home directory. Jika kita hanya memakai userdel, maka nanti home directory-nya tidak akan terhapus. Jadi kita butuh tambahan min r ketika mau menghapus user. Kita coba di sini userdel min r. Misalkan di sini saya mau menghapus user 4. Nah, di sini ada peringatan user 4 mail scroll not found. Di sini kita coba masukkan perintah ls/home/. Nah, perhatikan di sini home directory dari user 4 sudah langsung terhapus. Jadi, ketika teman-teman mau menghapus sebuah user, teman-teman bisa menggunakan command userdel lalu ditambahkan dengan min r. Sekarang kita akan mencoba menghapus suatu grup. Jadi, komen untuk menghapus suatu grup itu komennya adalah group del. Tapi misalkan di sini lakukan perintah komen userdel lalu grup 3. Maka ketika kita cek, di sini grup 3 masih ada karena ternyata komen userdel grup 3 itu digunakan untuk menghapus user yang berada di dalam grup 3. Jadi bukan menghapus grup 3. Sedangkan untuk menghapus grup 3 itu seperti ini. Lalu kita coba cek. Perhatikan di sini grup 3-nya sudah tidak ada. Di sini hanya ada grup 1 dan juga grup 4. Kita coba hapus juga grup 4. Kita cek. Perhatikan di sini grup 4-nya juga sudah tidak ada. Jadi seperti itu untuk cara menghapus user dan juga grup. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab 12 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.